rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya! Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, ke-6 elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Dik, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari ke-6 aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Dik. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, ke-6 aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah saat ini kita sudah di hari ketiga dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Pagelaran tahun 2021. Dan ini merupakan hari terakhir. Materi kita hari ini adalah profil pelajar Pancasila dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi seperti apakah profil pelajar Pancasila itu sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tujuan pembelajaran kita adalah satu, supaya siswa mampu memahami profil pelajar Pancasila. Yang kedua, siswa mampu memahami makna kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah siswa mampu menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan. Apa sih anak-anak fungsi Pancasila itu? Ada 9 fungsi di sini. Yang pertama, Pancasila berfungsi sebagai ideologi negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara, atau juga disebut sebagai dasar falsafah negara ataupun ideologi. Kemudian fungsi Pancasila yang keempat adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sedangkan yang kelima, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang keenam adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Anak-anak, untuk fungsi Pancasila yang ketujuh adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sehingga semua hukum di Indonesia itu sumbernya harus Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sedangkan fungsi Pancasila yang kedelapan adalah sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Untuk fungsi yang kesembilan adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, serta Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Kemudian, apakah pelajar Pancasila itu? Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai tahun 2024 tentang profil pelajar. Inilah profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Akan kita bahas satu persatu anak-anak ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ciri-cirinya adalah memiliki akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negaranya. Itu adalah ciri-ciri profil pelajar Pancasila. Yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya yang kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Bagaimanapun juga, kita ini adalah makhluk yang berbeda, baik secara suku, agama, ras, ya, dan adat istiadat. Sehingga kita harus bisa saling menghargai. Tetapi kita tetap harus mempertahankan budaya-budaya lokal kita, sehingga kita tidak kehilangan jati diri dan kepribadian. Yang ketiga adalah bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kita harus punya kepedulian kepada teman, saling membantu dengan teman, dan kalau kita punya kemampuan untuk berbagi, malah kita berbagi. Berbagi itu bukan hanya dalam bentuk uang anak-anak ya, dalam bentuk pikiran ya, kemudian saran itu juga
merupakan upaya kita berbagi dengan teman yang lainnya. 4, anak-anak adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri adalah kesadaran akan diri dan situasi serta regulasi diri. Ya, kita tidak boleh tergantung kepada orang lain. Kita punya tanggung jawab atas keberhasilan kita. Kita sebagai pelajar punya tanggung jawab untuk sukses dalam pendidikan kita. Ini adalah bernalar kritis, yaitu kemampuan secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memproses informasi dan gagasan, menganalisis, mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dan mengambil keputusan. Kalau kita mampu bernalar kritis, kita tidak akan mudah ditipu dengan berita-berita hoax atau berita-berita hoax yang tidak jelas sumbernya. Sehingga setiap informasi yang kita terima harus kita pikir ulang, kita analisis, kita gunakan nalar yang kritis. Benarkah ini seperti ini? Kita tidak mudah ditipu, anak-anak. Dan setiap kita ada problem, ada permasalahan atau suatu materi, kita berpikir apakah ini, bagaimanakah ini, ya, sehingga kita bisa memahami semua permasalahan dan semua pengetahuan itu dengan baik. Yang keenam adalah kreatif maksud saya. Pelajar kreatif adalah mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif adalah menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Bagaimana kita bisa membuat suatu karya yang merupakan hasil pemikiran sendiri atau mungkin dari pikiran orang lain tapi kita kembangkan. Karena seringkali kita hanya menjiplak dan meniru, itu plagiasi, tidak boleh. Tapi kalau kita bisa mengembangkan dari pemikiran orang, kita adopsi, kita adaptasi untuk menjadi karya-karya yang lebih baik. Itulah anak-anak profil pelajar Pancasila. Dan untuk selanjutnya, mari kita menyaksikan video profil pelajar Pancasila berikut ini. Selamat menyaksikan. Kira bagaimanakah? Apakah kalian sudah menerapkan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Coba berikan contoh. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Silakan coba ditulis ya. Berikutnya, menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi bagaimanakah kita bisa menumbuhkan kesadaran diri kita dalam kehidupan berbangsa dan merupakan peta negara kita tercinta dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Seperti bagian tubuh kita mulai ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat. Negara kita ini anak-anak banyak menghadapi ancaman, baik ancaman militer maupun non-militer. Contoh ancaman non-militer adalah konflik SARA, karena kita berbeda suku, agama, ras, dan adat istiadat. Juga ancaman terhadap ideologi Pancasila, ancaman terhadap budaya kita karena pengaruh-pengaruh dari luar, ancaman terhadap ekonomi, dampak globalisasi, narkoba, dan lain-lain sebagainya. Itu ancaman-ancaman yang perlu kita waspadai. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa nasib dan sepenanggungan di antara sama. Nasionalisme, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Kita boleh dan harus memang mencintai bangsa kita sendiri, tapi kita juga tidak boleh meremehkan dan merendahkan bangsa yang lain. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan negara kita tercinta.
Kemudian anak-anak, ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama adalah sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Yang kedua, chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Kemudian ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Kemudian juga ada provisialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Itu harus kita hindari. Dan juga ciri-ciri orang yang memiliki jiwa patriotisme adalah pertama, cinta tanah air, kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, kemudian menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, kemudian berjiwa pembaharu, dan yang terakhir adalah tak kenal menyerah dan putus asa. Itu merupakan ciri-ciri patriotisme yang harus kita miliki. Kemudian kita juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, contoh dalam kehidupan keluarga, menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Ini merupakan implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang lainnya, dalam kehidupan di sekolah, contoh melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk dalam kehidupan masyarakat, kita mengembangkan sikap kesetia kawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama manusia. Kemudian dalam kehidupan berbangsa, bagaimana kita mampu meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, serta menjaga kelestarian. Baik anak-anak, demikian materi kita untuk hari ini.